Ajaib Sekuritas Indonesia ya, Anderson Sumarli. Dan teman-teman tahu nggak umurnya Anderson ini berapa? 26 tahun. Dan teman-teman kalau lihat aplikasi Ajaib ya, aplikasi Ajaib di HP teman-teman tuh buatan Anderson tuh, keren banget tuh. Anderson, sebelum kita bahas tentang saham nih ya, mungkin kita mau dengerin dulu deh cerita tentang Anderson gitu. Jadi teman-teman malam hari ini kita nggak cuma belajar saham, nanti saya akan bahas-bahas juga sahamnya, tapi kita juga mau dengar cerita dari Anderson gimana sih seorang anak muda yang luar biasa, lulusan Stanford, S2 Stanford tuh lulus di usia yang sangat muda banget gitu. Nah, kemudian Anderson, ya kamu cerita aja lah, maksud aku jadi jadi aku yang cerita. Boleh, Oke, boleh. go Oke, ahead, pertama-tama silakan terima Anderson. kasih nih. Ya, terima kasih nih udah ada kesempatan kita bisa hangout ya lewat IG Live juga dengan sharing dengan teman-teman juga. Jadi mungkin sedikit latar belakang aja, saya selaku founder dari Ajaib Group ya. Tapi memang sebelum sebelum ini aku punya passion itu memang selalu di bidang jasa keuangan dan bidang teknologi. Jadi aku tuh mulai karir aku tuh bekerja di IBM di Amerika Serikat. Jadi bagian dari dia punya Chief Analytics Office gitu. Jadi memang aku beberapa tahun bantu implementasi data dan teknologi untuk IBM seluruh dunia. Lalu saya balik lagi ke Indonesia, habis itu balik ke Indonesia dan aku jadi management consultant duluan nih, Ellen. Jadi management consultant dengan Boston Consulting Group. Aku bantu banyak perusahaan bank, perusahaan asuransi, perusahaan multi finance itu bagaimana strategi mereka to go digital. Nah, di sana aku jadi mulai dapat ide gitu. Sebenarnya pasar modal Indonesia mungkin udah waktunya kita juga bisa introduce inovasi-inovasi baru ya, seperti M-Trade ataupun sekarang seperti Ajaib ya. Dan aku juga S2 di Amerika Serikat, aku di uh, Stanford University di Silicon Valley ya. Nah, di sana aku baru ketemu nih sosok-sosok teknologi yang teknologi leaders di Amerika dan aku melihat bagaimana kuatnya gitu. Influence dari teknologi bisa membantu anak-anak muda mulai belajar berinvestasi. Maka dari itu aku begitu balik lagi ke Indonesia, aku coba bikin bisnis sendiri dan aku dirikan Ajaib dan kita bersyukur ya so far dia punya kinerja udah cukup baik dan juga kita punya growth cukup pesat juga beberapa bulan terakhir. Iya, aku sempat melihat Ajaib ini platform Ajaib ya. Semoga Emtrade bisa segera menyusul ya. Karena Emtrade sekarang ini masih premium, soon will be premium gitu. Jadi Oke. aku sempat melihat, aku pakai Apple, pakai iOS dan aku pakai Android juga karena kita ngembangin app juga ya. Jadi Ya. aku ngelihat Ajaib ini sempat berada pas aku search nggak sengaja sih sebenarnya pas cari aplikasi finance, Ajaib ini berada di posisi nomor 3 aplikasi finance, bahkan lebih tinggi daripada OVO. Nomor satunya kalau Ya. nggak salah waktu itu BCA atau dan wah ini really really impress me banget gitu. Jadi sosok seorang Anderson Sumarli ini seorang anak muda yang benar-benar bikin aku kayak, hey Ellen lu ngapain aja selama ini gitu. Aduh, Jadi kayak bisa ayo aja. Iya, ayo ayo kerja lebih bagus lagi buat bikin Mtrade lebih baik lagi. Dan dari seriously dari kamu aku inspired bagusin Mtrade ini menjadi satu aplikasi robo advisory. Dan sekarang puji Tuhan juga Q&A kita udah bisa lebih otomatis gitu. Iya, kita kembali lagi ke cerita Anderson sebagai CEO dari Ajaib ya. Oke. Anderson, to be perfectly honest, anakku itu aku ajarin masuk ke saham karena ada Ajaib gitu. Jadi Waduh, karena terima kasih mereka banget nih. termasuk nggak bisa dibilang kolonial sih ya, mereka Gen Z kali ya, masuk ke saham pakai pakai aplikasi kamu gitu. Jadi ya, ya, jadi sangat mudah digunakan gitu, sangat mudah sekali digunakan ya. Dan ke depan kalau misalkan Trade bisa untuk online trading juga bisa untuk transaksi, pastinya kita bukan bersaing ya, kita bersinergi membangun pasar modal Indonesia. Ayo, Nah, saya bareng-bareng kita. terinspirasi buat yang very simple, very easy to use banget tuh, kayak yang mungkin Ajaib buat gitu ya, mungkin dalam bentuk yang lain. Oke, aku mau nanya lagi, Anderson, perjalanan kamu gimana sih dari perjalanan kamu tuh di masa lalu gimana sampai kamu bisa terinspirasi bikin ini? Mungkin tadi udah diceritakan dikit, tapi aku kepengen flashback lagi sampai ke masa kecil kamu.
umur berapa kamu udah S2 di Stanford, dan itu artinya kamu lompat-lompat dong ya sekolahnya kayak gitu. Itu dari Ya. kecil orang tua didik kamu itu gimana? Karena kita semua kepengen anak-anak kita juga berhasil kayak kamu gitu. Jadi aku mau copy your pattern, itu aku mau copy ke anak-anakku juga gitu. Iya, iya. Oh, terima kasih. Mungkin aku kasih sedikit latar belakang dulu ya tentang diri aku juga. Aku tuh dulu tuh di sekolah tuh males sebenarnya sekolah aku. Jadi aku lagi lagi SD, SMP tuh males. Makanya tuh aku mau cepet-cepet buru-buruan mulai S1. Karena aku melihat kok aku sekolah SMP, SMA ini aku tuh nggak tertarik dengan subjek-subjek seperti biologi atau fisika gitu. Aku nggak tertarik sama sekali. Tapi kenapa aku harus belajar gitu? Makanya jadi aku buru-buru dan aku mulai S1-nya muda dan aku selesai S1-nya umur 20. Terus aku ada kesempatan bekerja sekitar 4 sampai 5 tahun. Terus aku mulai S2. S2 aku umur 24 S2 aku. 23 24 terus aku selesainya sekitar 25 itu aku selesai S2 saat aku. Tapi sebenarnya ide untuk ajaib ini itu aku udah ada cukup lama, Ellen. Dan ini tuh idenya tuh berdasarkan gregetan sendiri gitu. Aku dulu di Indonesia tuh mau mau mulai berinvestasi saham, mau buka account sendiri, tapi kesusahan. Aku lihat kok aku mau ke kiri, mau ke kanan itu perlu isi-isi dokumen, terus perlu Hmm, kirim gitu loh. Terus terkadang oke. juga perlu ketemuan hadap muka gitu ya, dan bisa berminggu-minggu baru dibuka gitu akunnya. Jadi aku sedikit kesel juga, makanya aku bermimpi mungkin aku mau bikin satu perusahaan investasi, perusahaan sekuritas um, yang bisa membantu pemula. Lanjutin aja, nggak apa-apa. Kalau lagi post gitu lanjutin aja. Koneksi kadang kayak Ellen, gitu. kedengaran masih kedengaran jelas? Eh, nggak apa-apa. Halo? Iya, iya. Tuh lihat dari sana aku plan mungkin suatu hari aku membuat satu perusahaan sekuritas yang bisa membantu pemula gitu loh. Makanya aku senang sih dengar anak kamu bisa mulai belajar berinvestasi saham melalui Ajaib. Aku juga berterima kasih udah kasih kepercayaannya juga. Kami bekerja keras gitu biar kita buat produk yang terbaik untuk investor pemula saham. Agak-agak putus-putus ya koneksinya ya, sayang banget ya. Aku coba ganti wifi. Kalau Anderson udah balik lagi, saya udah ganti wifi, semoga lebih baik. Oke, ya, udah Oke, jelas. oke. Ke depan ini Ajaib mau dikembangin apa sih sebenarnya? Jadi Eh, kedepannya memang fokusnya perusahaan kita di Ajaib ya, itu memang adalah untuk membantu anak-anak muda Indonesia berinvestasi untuk pertama kalinya. Jadi memang kita fokus ke depannya, masih ada jutaan anak muda Indonesia yang masih belum mencoba ya berinvestasi di pasar modal. Dan itulah sebenarnya impiannya aku mau merangkul anak-anak muda. Jadi fokusnya adalah untuk pemula aja sih, Ellen. hmm, ke depan Ajaib ini mau nambahin fitur apa lagi ke depan kira-kira? Iya, kita sih belakang ini kita dengar dari teman-teman kita ada banyak yang suka analisa yang otomatis-otomatis begitu loh. Jadi dari segi technical analysis atau dari segi fundamental analysis, untuk sekarang sih kita udah ada fitur yang kita bisa otomatis ranking ya berdasarkan kinerja keuangannya perusahaan-perusahaan. Mungkin ke depannya emiten-emiten kami juga bisa tambahin materi-materi untuk teman-teman itu bisa analisa, bisa bisa belajar gitu lah ya. Dan Menarik ditambah banget. lagi, betul, betul, ditambah lagi ntar kita juga akan lebih ada banyak fitur-fitur seperti social networking lah dalam aplikasinya, di mana teman-teman seperti Ellen atau teman-teman yang lebih experience itu bisa ngajarin yang pemula.
Oke, oke, oke. Sekarang kita ngomongin saham yuk. Anderson investasi saham nggak? Kita kan judulnya malam ini investasi saham ala Han Ji Pyongnya Indonesia. Nah, keren banget nih, pakai brand ambasadornya Han Ji Pyong gitu. Nanti next time Ya, kita undang dia beneran ya. ayo. Oke. Kamu ada beli saham apa? Ada invest saham apa kira-kira ini? Sebenarnya akhir-akhir ini sih aku ada tesis yang cukup cukup kuat dengan digital banking ya. Tapi mungkin baru 2 minggu terakhir ya aku dengar banyak orang tuh ngomongin tentang digital bank. Tapi sebenarnya aku udah pegang sahamnya mungkin udah dari sejak sebulan setengah yang lalu. Sejak aku dengar bahwa apa pesaing-pesaing Bank Jago itu mungkin akan masuk ke dalam market ya untuk digital banking. Jadi aku pun juga mendengar bahwa ada pergantian regulasi ya dari pihak BI ataupun dari pihak OJK mengenai paid-up capital untuk digital banking. Kalau perusahaan bank konvensional yang diganti jadi digital banking itu mungkin paid up capitalnya cuma 30% daripada digital banking yang baru gitu. Dan ditambah lagi aku juga melihat bahwa ada regulasi yang menyatakan bahwa semua bank mesti naikin DP modal di setor tahun 2022. Jadi aku tuh sejak 1,5 bulan lalu tuh aku udah beli-beliin saham-saham small cap, saham-saham bank small cap karena aku percaya bahwa perusahaan bank small cap ini pasti akan ada mergers and acquisition ya. Karena kan mereka kecil harus ningkatin dia punya modal dasar, ya pasti ntar akan ada mergers and acquisition dan pastinya yang Hmm, akan akuisisi menurut aku adalah perusahaan teknologi karena mereka mau buat menjadi konvensional menjadi digital. hmm. Jadi aku membuat satu sektor bet sih sebenarnya, Ellen. Aku tuh beli semua small cap banking stock sejak 1,5 bulan yang lalu. Terus ini Wow. semua tuh udah naik, semua udah naik, gila-gilaan gitu. Kamu beli saham apa aja? Semuanya, Alan. Jadi ya yang pasti yang banyak teman-teman dengar itu Arto ya, pasti ya Arto banyak orang beli. Cuman aku juga masukin semuanya BANK, BBHI, BGTG, BNBA, INPC. Jadi itu semuanya yang small cap bank stocks aku beliin. Jadi this is a sector bet sih. Jadi aku nggak tahu yang mana yang bakal diakuisisi sama perusahaan teknologi. Maka dari Hmm. itu aku invest di semua small cap stocks. Oke, menarik ya. Aku mau komen dikit sih tentang saham-saham ini, saham-saham digital banking. Salah satu yang jarang dibahas, tapi buat aku sangat menarik sekali secara teknikal dan juga fundamental. Mungkin besok semoga bisa live sama emitennya. Saya memperhatikan BNGA. BNGA Hmm. ini pertumbuhan secara digital nih ya, untuk GMV-nya ini 45% year on year growth, dan juga digital channel transaction transaction value-nya di full year 2020 kemarin itu tumbuh 26%. Ya, jadi baik Octoclick dan juga mobile. Jadi kalau dibandingkan dengan BCA itu pertumbuhan mobile bankingnya 28%. Untuk BNGA lebih tinggi gitu. Pastinya BCA juga punya kelebihan yang lainnya di bidang ini ya, di dalam kekuatan untuk risknya itu risk manajemennya lebih prudent gitu, jadi ada plus minus lah masing-masing gitu. Sedangkan untuk BMRI itu bertumbuh 43% nih year on year untuk digital bankingnya. Jadi untuk BNGA sendiri ini pertumbuhannya lumayan tinggi ya secara digital. Kamu ada punya BNGA nggak? Jadi aku tuh nggak punya conventional bank karena memang tesisnya aku adalah mungkin Hmm. bank baru yang fully digital native itu mungkin kinerjanya bisa lebih cepat inovasinya daripada bank konvensional. Karena mau bagaimanapun, Ellen, dari bank konvensional itu mereka udah ada market segmentnya tersendiri, yaitu mereka udah ada captive marketnya dengan segmen bisnis yang sudah diterapkan selama beberapa tahun yang lalu. Jadi nggak gampang gitu untuk mereka bisa tiba-tiba target millennials atau Gen Z. Jadi untuk aku sih personally, aku bukannya bilang mereka nggak bisa melakukan digitalisasi yang baik. Bahkan BNGA itu salah satu bank yang tercepat pemulihan dari sahamnya ya sejak coronavirus itu Agustus itu aku lihat sahamnya udah balik lagi gitu harganya seperti sebelum coronavirus. Jadi memang perusahaan konvensional tuh lebih lebih stable ya. Cuman
aku tuh I made a industry bet untuk the long term. Makanya aku stick ke small cap bank stocks yang mungkin akan menjadi digital bank. Oke, kita mau ini dulu ya, kita mau disclaimer dulu ya teman-teman ya. Jadi semua saham yang kita bahas, baik oleh saya maupun oleh Anderson, ini sifatnya adalah sebagai referensi atau sorry sebagai review aja, sebagai informasi, tidak ada perintah beli dan jual. Dan tadi yang Anderson bahas tentang saham ini itu bukan berarti atas nama perusahaan, atas nama company. Ini kan secara pribadi ya Anderson ya, secara Betul, personal. Tuh, jadi teman-teman jangan terus mikir, wah ajaib ngeborong saham ini yang bikin naik. betul. Kita harus lurusin itu dulu nih. Iya, iya. Betul, bukan begitu Ellen. Karena aku pun juga kalau lagi ngajarin orang untuk mulai berinvestasi itu mereka mesti mengerti gitu loh. Makanya aku kedepanin kalian harus mengerti dua hal. Pertama, profil risiko diri sendiri. Jadi pastikan kalian berinvestasi berdasarkan profil risiko Anda. Tapi yang kedua pun juga harus mengerti logikanya kenapa melakukan suatu investasi gitu loh. Mesti ada tesisnya di belakangnya, mesti ada risetnya juga gitu. Jadi jangan cuma ikut-ikutan. Uh, Bener. Oke, aku review Arto dikit ya. Berhubung kemarin di live Instagram aku selama beberapa hari kemarin itu Arto udah aku bahas secara fundamental beberapa kali. Ini aku bahas secara teknikalnya aja. Arto saat ini lagi sideways, lagi konsolidasi dan itu bagus. Kenapa? Karena konsolidasi ini artinya dia membangun satu fondasi yang baru gitu. Jadi cara belinya ada dua macam. Kalau dia sampai ada koreksi sekitar level 8.600 sampai 9.000 itu level yang sangat bagus sekali. Patternnya mirip banget kayak ASSA meskipun berbeda sektor, tapi pattern chartnya mirip banget gitu. Atau kalau misalkan dia konsolidasinya nggak sampai turun ke 9.000 sideways terus selama dia masih di bawah 10.850, saya prefer dia konsolidasi sampai paling nggak minimal seminggu lagi ya. Kalau bisa lebih panjang, konsolidasi 2 minggu lagi, itu breakoutnya akan lebih cakep, breakoutnya akan lebih kuat gitu. Jadi teman-teman wait and see dulu ya, karena kemarin dia naiknya juga udah agak-agak tinggi gitu. Nah kalau dia sideways-nya agak panjang, justru ketika breakout itu kita bisa hold agak lamaan, uptrend-nya bisa lebih steady. Tapi kalau ini dia baru konsolidasi sekitar 6 hari perdagangan terakhir dan terjadi breakout, misalkan mau beli breakout dari 10.850, itu benar-benar cuma buat nge-swing aja kalau aku pribadi sih ya gitu. Buat teman-teman yang mau investasi sekali lagi kayak yang tadi Anderson bilang mesti belajar dulu supaya ada conviction atau keyakinan dari diri sendiri. Jangan sampai nanti karena kata Anderson, karena kata Ellen, toto duitnya dimasukin banyak, boom gitu, terus bingung ada saham naik turunnya terus bingung gitu. Terus bilang wah iya. kata Anderson, kata Ellen gitu. Oke, kita mau move tentang saham yang lainnya nih. Mau bahas tentang saham apa lagi nih, Anderson? Iya, mungkin pertama-tama aku juga mau pertegaskan, ini tuh saham aku udah beli udah 1,5 bulan yang lalu ya guys ya. Jadi belum tentu sekarang itu masih saham yang bagus untuk kalian beli sekarang, karena seperti yang Ellen katakan ada beberapa saham yang udah cukup mahal ya sekarang ya kalau dibelinya. Jadi kalau untuk Arto tadi Bang Jago yang paling hype itu ya, itu tadi aku udah kasih sedikit reviewnya ya. Semoga membantu teman-teman semuanya. Sedangkan kalau BNGA ini M-Trade udah masuk di harga 1.000 tanggal 24 Februari kemarin ketika mulai ada tanda breakout gitu. Kalau BNGA dia masih konsolidasi, masih baru awal. Sekali lagi disclaimer ya gitu. Oke, Anderson, mungkin Ya, Anderson mau share lagi tentang hal lain tentang tips investasi dan trading saham ala Haji Diamnya Indonesia. jadi mungkin aku sharing aja tentang aku punya pemikiran ya atau investing strategi aku. Jadi aku tuh selalu top down sih. Aku memang backgroundnya dari ekonomi sebelumnya. S1 ekonomi, terus S2-nya kan bisnis. Jadi aku tuh nggak pernah invest dalam saham kalau aku nggak percaya strategi jangka panjangnya industri itu. Jadi contohnya tadi kan aku kan bilang aku lagi bet on sektor yaitu digital banking ke depannya ya kan. Aku juga suka beberapa sektor-sektor lain. Terutamanya aku suka banget sektor telecommunication ya. Aku juga suka banget dengan sektor infrastructure. Ya, itu jadi banking, infrastructure sama telecommunication aku suka banget. Kenapa? Karena kalau aku pelajari dari perkembangan emerging markets ya seperti Indonesia ya, masih perkembangannya masih cepat ya.
ini tiga sektor itu adalah sektor yang terpenting untuk setiap negara yang emerging markets. Jadi perlu didukung dengan jasa keuangan yang kuat, perlu didukung dengan investasi dari pemerintah kepada infrastruktur yang baik, dan juga perlu ada jaringan telekomunikasi yang baik. Atau nggak gimana kalian bisa saling ngobrol gitu ya dalam negara yang sangat berkembang. Jadi mungkin aku juga bisa sharing juga, aku juga punya thesis around telecommunication punya stocks juga. Ini sih aku udah pegang udah cukup lama sih ya, Indosat sama Telkom gitu ya. Dan mungkin teman-teman juga ngomong kenapa pegang dua saham itu? Karena naik turun naik turun naik turun terus kan kalau kita lihat dari jangka panjangnya belakangan ini. Tapi aku melihat 5G itu akan jadi game changer di Indonesia. Ya, begitu ada keluar teknologi 5G yang Indosat dan Telkom juga udah mendapatkan gitu ya izinnya, itu akan game changer lah menurut aku gitu. Jadi menurut aku akan ada konsolidasi dari market share kepada perusahaan telekomunikasi yang mempunyai 5G gitu. Mungkin itu sih aku bisa sharing ya sebagai contoh ya, Alan, bagaimana aku memilih saham dan bagaimana aku memilih waktunya yang tepat untuk masuk ke dalam suatu sektor. Kayaknya time horizon kamu lumayan gede ya. Yes. Berapa lama? Jadi biasanya tuh aku punya tesis tuh selalu berhubungan dengan teknologi. Jadi kalau ada teknologi baru, aku percaya akan merombak habis suatu industri yang lama. Dan akan ada beberapa pemain-pemain lama yang bisa adaptasi, tapi juga akan ada beberapa pemain-pemain baru yang akan muncul gitu dalam industri ini dan akan menjadi pemain yang cukup besar. Jadi untuk aku kalau melihat disrupsi dari segi teknologi itu mungkin bisa 3 tahun sampai 4 tahun lah kira-kira time horizon-nya ya. Tapi bukan mengatakan bahwa aku pegang itu saham untuk 3 sampai 4 tahun. Karena dengan seiringnya perkembangan teknologi itu pasti kan cepat banget tuh competitive landscape-nya saling bergantian kan. Jadi terkadang mungkin setiap bulan atau setiap 2-3 bulan aku review ulang lagi, aku punya portfolio, aku rebalancing dan aku pastiin bahwa I'm backing the winners lah dalam industri itu. Oke, menarik ya. Oke, teman-teman, sebentar saya mau ngejawab pertanyaan teman-teman semuanya. Ada BNBA banyak banget yang nanyain BNBA. Katanya BNBA mau diakuisisi Shopee ya gini. Eh, Intinya tuh jangan FOMO ya. Ini udah naik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 hari berturut-turut ya. Better nunggu koreksi aja dulu dan better kita review dulu aja ya. Jadi kita juga belum buat reviewnya di Mtrade, sabar-sabar dulu aja gitu. Oke. Oke, teman-teman, sekali lagi kita mau disclaimer acara malam hari ini sifatnya edukasi dan kita sama sekali nggak ada perintah beli dan jual ya. Betul. Dan kita nggak ada yang namanya pom-pom saham. Dan saya tidak pernah menerima dibayar sama sekali. Kalau ada orang yang nanya, Ellen aku mau minta sahamku di pom-pom, aku mau bayar segini, tak marahin malah. So far sih nggak ada, tapi kalau ada sampai kayak gitu, itu namanya apa ya? Saya nggak suka gitu, jadi nggak ada, so far nggak ada gitu ya. Jadi teman-teman kita semua review secara fundamental dan teknikal, secara likuiditas juga. Oke, kita sekarang mau move ke sektor yang lainnya. Kalau Anderson ngelihat sektor batubara gimana? Ya, wah ini Ellen, terus terang salah satu sektor yang aku nggak, yang aku avoid selalu. Kenapa? Komoditi itu adalah salah satu sektor yang aku nggak gitu suka. Tapi ini pribadi ya, ini pribadi aja. Karena aku lagi lihat portfolio aku, dan aku lihat industri apa aja aku masukin, komoditi itu satu-satunya sektor yang aku nggak gitu mengerti. Karena pergerakan saham untuk sektor komoditi bukan hanya influence dari microeconomy, yaitu influence dari perusahaan itu sendiri atau ekonomi di Indonesia, tapi itu juga terinfluence dengan macroeconomy. Jadi ada influence dari Amerika, dari negara lain yang bisa akhirnya fluctuate harga komoditi dan akhirnya juga saham-saham komoditi akan kena impact. Jadi ini sebenarnya sektor pertambangan itu yang aku kurang gitu suka dan kurang gitu ikutin, Ellen, dalam aku punya portfolio. Tapi sekali lagi itu adalah lebih ke my strategy gitu, betul, pribadi punya strategi. Betul, oke. Sebentar, aku mau hilangin ini iklan. Aku silang-silang nggak bisa hilang. Sorry ya, Anderson, lagi nutup Nggak ini apa-apa. ya. Aku silang-silang nggak bisa hilang. Oke, jadi
teman-teman semuanya itu tadi pendapat pribadi dari Anderson ya. Sekali lagi disclaimer ya teman-teman ya. Nah, kalau aku agak-agak beda nih dengan Anderson nih ya. Kalau aku pribadi, aku ngelihatnya saham semua komoditas di tahun 2021 ini bakalan terimbas positif dari vaksinasi. Jadi kalau nanti vaksinasi udah mulai berjalan, perekonomian sudah mulai ngegas lagi di kuartal ketiga atau kuartal keempat, untuk saham-saham komoditas bisa menguat. Nah, instead of ngelihat saham, mungkin saya ngelihatnya agak-agak aneh ya. Banyak orang yang bilang green energy, green energy. Tapi menurut saya sebenarnya green energy ini udah kayak priced in banget gitu. Sebenarnya masih bisa naik tapi udah priced in. Sedangkan kalau batu bara memang jangka panjang dia akan terdisrupsi oleh nikel atau green energy. Tapi setidaknya dalam jangka menengah beberapa bulan ke depan itu demand akan semakin meningkat gitu. Mungkin nggak sekarang, tapi setelah vaksin mulai banyak diedarkan pada kuartal kedua, jadi mungkin akan lebih terasa pada kuartal ketiga kayak gitu. Dan berikutnya selain itu sektor CPO ini juga saham-saham CPO harganya belum naik, sementara itu dari harga CPO sendiri udah naik cukup tinggi. Nah, ini dampaknya gimana? Dampaknya pastinya nanti laporan keuangan untuk perusahaan CPO, terutama LSIP, kalau aku ngelihatnya London Sumatra Plantation atau PP London Sumatra Indonesia ini bakalan lebih bagus laporan keuangannya ya pada kuartal 4 dan juga pada kuartal 1 2021 gitu. Nah, kalau kita perhatikan laporan keuangan dari si London Sumatra Indonesia pada kuartal 3 yang lalu kalau nggak salah tuh, itu meskipun dia volume penjualannya turun, tapi dia masih bisa cuan, masih bisa untung dengan efisiensi yang sangat bagus sekali. Nah, saya melihat nanti di tahun 2021 untuk LSIP ini juga masih bisa oke. Sekali lagi time frame saya kalau untuk saham-saham komoditas ini jangka menengah atau beberapa bulan ke depan gitu. Ya, jadi kalau untuk yang trading, yang swing itu lebih ke IM trade karena sangat dinamis banget, banyak yang berubah gitu. Terus kemudian selain itu kita juga mencermati untuk komoditas ya. Kita mencermati sektor poultry. Poultry ini juga menarik karena hotel, restoran, dan kafe juga ke depan pastinya mulai bisa dibuka setelah vaksinasi. Jadi sekarang kita lebih ke arah buy on weakness dulu, beli ketika belum gerak gitu ya. Nah, nanti saya akan ada komentar juga untuk sektor-sektor yang defensif, dan I bet Anderson nggak suka untuk saham-saham defensif ini, kayak tua banget gitu ya. Telekomunikasi habis ini aku bahas. Gimana saham defensif? Nggak juga gitu. Pasti nggak suka nih. Enggak lah, maksudnya bukan begitu juga, Lan. Kita kan juga mesti diversifikasi ya namanya. Walaupun aku tuh bukan investasi dalam tesis teknologi karena aku merasa aduh teknologi terus, bukan, karena aku merasa aku lebih mengerti daripada kebanyakan orang di Indonesia tentang teknologi. Maka dari itu aku merasa I have an unfair advantage gitu loh. Maksudnya aku bisa aku lebih ada sedikit keunggulan lah gitu lah. Kan namanya juga kalau kita invest di saham itu berarti siapa yang ada yang lebih pintar, yang ada sedikit keunggulan itu kan yang menang gitu kan ya. Jadi makanya aku suka itu. Tapi selepas dari itu aku juga terbuka dengan saham-saham lain yang tadi aku juga katakan kan sebenarnya aku juga suka infrastruktur. Dan belakang ini kan infrastruktur kan udah sebulan 2 bulan ini sebenarnya udah jatuh kan ya. Tapi aku malahan tambah beli-beli lagi ya. Karena aku memang merasa untuk kedepannya, kamu kan tadi kan bilang kan pemulihan ekonomi Indonesia ya. Jadi dari segi vaksinasi ya kamu bilang ya. Tapi menurut aku dari segi ekonomi juga, pemulihan ekonomi Indonesia itu pasti menurut aku itu dari pemerintah akan ada banyak bantuan ke dalam sektor infrastruktur gitu. Jadi yang seperti PTPP. Jadi contohnya, betul. Contohnya PTPP dan ADI itu aku kan udah pegang udah cukup lama. Itu kemarin itu di akhir tahun kan sempat naik tinggi, terus sekarang kan sedikit koreksi kan. Jadi ini sebenarnya untuk aku malahan aku nambah-nambahin juga pribadi ya untuk aku pemikiran aku. Tapi aku setuju.
Aku Iya, setuju, go ahead, lanjutin dulu. Sorry, aku potong. iya, enggak, aku juga mau kasih contoh juga. Contohnya seperti sovereign wealth fund yang kita ya yang baru dibuat pemerintah. Itu kan salah satu tujuannya adalah untuk membantu pemulihan ekonomi Indonesia, ya kan, pemulihan ekonomi negara. Dan mereka fokusnya bakal kemana? Bakal ke infrastruktur, gitu loh. Jadi itulah salah satu contohnya. Aku lagi pikir tentang sektor apa yang kira-kira akan membaik gitu ke depannya dengan seiring dengan pemulihan ekonomi Indonesia. Hmm. Ya, aku setuju sih. Adi ini valuasinya juga masih sangat murah. WSKT tadi Betul. juga sempat aku mention di depan tentang SWF juga menarik ya, PTPP juga. Kita bahas ini yuk. Kan tadi kamu bahas tentang sektor ini ya, teknologi ya. Aku mau bahas Ya, tentang Tebik nih. Nah, Tebik ini valuasinya kalau kita bicara secara PBV, ini angkanya memang kelihatannya agak-agak tinggi ya, 8,21. Tapi kalau kita lihat secara rata-rata, ternyata rata-rata 5 tahunannya tuh di angka 10,66. Dan di kemarin sih laporan keuangan ini baru ada di kuartal 3 2020. Si Tebik ya, Tower Bersama ini dia cuan bersihnya, laba bersihnya naik 22,8% year on year. Ya, jadi labanya naik 22,8%, kalau pendapatannya naik 13,5%, dan ini menurut aku sangat bagus sekali di tengah kondisi pandemi yang cukup mendisrupsi banyak bidang gitu. Cuman hutangnya dia agak gede dengan debt to equity hmm. ratio 4,2 kali, dan juga cash dibandingkan dengan utang lancarnya atau quick ratio-nya 0,07 kali. Jadi agak ada resiko sedikit di solvabilitas dia. Saya menilai untuk Tebik ini, Tower Bersama merupakan perusahaan bertumbuh atau growth investment kalau teman-teman masuk gitu. Mungkin nanti saya minta komentarnya juga ya dari Anderson ya. Nah, kalau Ya, secara teknikal saat ini Tebik dia lagi menguji resisten 2230, dan saya perhatikan dalam beberapa bulan ke depan, kemungkinan sekitar 3 bulan, disclaimer juga, Tebik ini bisa menguji resisten 2700. Ini disclaimer juga ya teman-teman ya. Jadi bukan dalam waktu sehari. Jadi kalau untuk beli dan simpan saya rasa masih ada upside di sini. Gimana pendapat Anderson tentang Tebik? jadi mungkin Tebik ini aku sempat lihat sih, tapi aku nggak punya sahamnya. Jadi ini kan kita bisa kategori dalam industri konstruksi, sedikit tentang teknologi juga karena bisnisnya dia untuk bikin tower-tower seperti ini ya. Cuman aku sih Hmm. lihat ini lebih kepada konstruksi yang bukan bangunan seperti hotel atau bukan bangunan seperti perumahan gitu ya. Jadi kalau aku lihat ini, sebenarnya aku udah pernah sempat lihat sub industrinya tentang Tebik dan Tower gitu ya, dan ada saham-saham lain dalam sub industri ini. Memang kinerjanya cukup menarik, dan memang juga kalau kita lihat dari sahamnya juga returnnya beberapa setahun terakhir itu adalah salah satu sub industri yang mungkin bounce back dari impact COVID awal Maret tahun lalu, itu yang paling cepat ya bounce back-nya ya. Tapi sekali lagi, ini bukan satu sub industri yang aku mempunyai tesis yang kuat gitu. Jadi aku tuh nggak ada satu, I cannot imagine gitu. Ini masa depan industri ini bagaimana akan berganti dalam 3 tahun ke depan. Jadi bukannya bilang ini bukan saham yang baik atau industri yang nggak bakal bagaimana. Aku cuma bilang untuk aku pribadi, I don't know something that I think kamu lebih mengerti daripada aku untuk ini. Maka dari itu, I steer away from it. I only invest in sub-industries yang aku mengerti. Bagus banget quotes-nya. Saya berinvestasi hanya pada industri yang saya mengerti, kayak kata Betul. Warren Buffett ya. Jadi, Gitu ya. Aku juga nggak tahu dia bilang apa. ya intinya sih itu sih teman-teman, investasilah padahal yang kamu mengerti. Kalau belum ngerti ya pahami dulu. Aku mau Betul. review untuk saham yang lain ya, dikit ya Anderson ya. Boleh, Jadi silakan. teman-teman, ya, saya melihat ada satu saham yang juga menarik saat ini untuk saham yang baru aja stock split. Buyung Putra Sembada atau Hoki, secara fundamental kalau aku perhatikan, ini aku ngelihatnya lebih secara teknikal sih. Kalau Buyung Putra Sembada, fundamentalnya aku cek dulu ya. Sekarang ini kalau Hoki dia lagi di area support kuat, dan juga dia turunnya itu dengan volume transaksi yang semakin kecil dari hari ke hari. Supportnya ada sekitar area 270-an. Nah, kalau Hoki kita lihat dalam jangka pendek,
Upside dia bisa sampai 302, jangka pendek tuh kurang dari sebulan, mungkin beberapa hari gitu. Sedangkan kalau dalam waktu kurang dari 2 bulan, ini disclaimer juga, bisa mencapai level 330-nya. Jadi sekarang masih di area support. Kalau untuk hoki sendiri, ini secara valuasi udah agak tinggi juga ya. PBV-nya 4,76 dengan rata-rata PBV 2,97. Jadi kalau tingkat hutangnya debt to equity ratio-nya 0,27 aja gitu. Jadi sebenarnya kita ngelihat perusahaan ini ya lebih secara teknikal aja sih. Kita ngelihat nanti kalau misalkan COVID-19 sudah mulai membaik, pastinya untuk hoki ini juga permintaan untuk beras juga akan membaik juga. Kemarin kalau aku nggak salah sih, but I still need to confirm ya. Kayaknya tuh agak-agak terkendala dari ini piutang. Jadi dia ada kasih barang ke orang terus orang belum bayar gitu, banyak orang yang masih utang ke dia kayak gitu sih. Jadi ya nanti saya akan coba konfirmasi ulang. Kapan-kapan saya invite ownernya barangkali mau live bareng kita gitu. Oke, sektor consumer good ya. Tadi Anderson udah komen dikit ya. Aku Betul. komen juga untuk aku ulang lagi untuk sektor consumer good, teman-teman mungkin sekarang kelihatannya masih lagging, hari ini naik, kemudian besok mungkin bisa turun dikit gitu Kak, kayak ICBP, Indofood dan kawan-kawan, tapi saya mulai melihat bahwa sektor ini udah mulai bottoming. Jadi teman-teman kalau mau investasi jangka panjang itu kita harus bisa melihat secara kontrarian. Secara kontrarian artinya ya jangan yang udah naik yang dikejar beli gitu. Kayak misalnya aku mau ikut Anderson Anderson beli saham apa tadi, saham perbankan apa yang kecil-kecil unyu-unyu dibeli semua telat gitu. Jadi masuknya ketika belum belum naik, dan perkiraan aku ICBP, Indofood, Gudang Garam, HMSP ini udah mulai bottoming. Sekali lagi disclaimer teman-teman ya, HMSP naik kencang hari ini dia masih akan konsolidasi. Konsolidasi itu masih akan zigzag kayak gitu. Oke, Anderson, aku mau balik lagi ke ajaib nih Anderson. Oke, Oke. aku mau pause dulu ya komennya ya. Aku mau pause dulu komennya biar fokus. Anderson, aku tuh jujur ya, kita ngomongin startup ya. Kalau tadi kita ngomongin tentang bagaimana kamu membangun ajaib. Sekarang kita ngomongin dunia startup gitu. Saya Oke. juga merasakan membangun IM Trade ini gimana. Ya, it's kind of interesting gitu loh. Terakhir ini ketika saya ngomongin tentang M-Trade, kita ngomongin tentang M-Trade akan menjadi robo advisory ke depan gitu. Itu teman-teman udah mulai tertarik, ke investor gitu udah mulai tertarik gitu. Tapi bayangin itu kita ngomongin itu kayak beberapa tahun yang lalu, itu kayak, hah? Apa sih kamu ngomongin apa gitu. Nah, Ya. kalau ajaib sendiri nih ya, yang aku penasaran banget ya, yang pastinya kamu juga sangat berjuang sekali gitu. Itu sorry ya, pertanyaan aku boleh dijawab, boleh enggak gitu. Aku sebenarnya Silahkan. penasaran. Aku penasaran, ajaib itu revenue-nya dari mana sih? Karena sebenarnya kalau bicara tentang brokerage fee itu kan kecil banget gitu. Iya. Iya. Oh, untuk Mm-mm. kita sih sekarang, kita tuh dapat revenue dari fee transaksi ya. Jadi orang kalau beli saham atau jual saham, kita ambil kecil fee dari transaksi. Jadi itu kita tuh go for volume. Walaupun kecil ya, Lan, kita tuh mau, impian aku memang akhir-akhirnya, aku mau sampai ada jutaan-jutaan anak muda Indonesia mulai berinvestasi di saham pertama kali Mhm. ya di platform ajaib. Dan dengan Mhm. volume yang sangat besar, walaupun kita kecilin dari segi fee-nya, revenue-nya cukup baik gitu dari segi apa keuangan. Kita kan selama dari tadi kan kita ngomongin tentang saham-saham ya, tentang dia punya performance dari dia punya keuangan seperti apa. Sebenarnya startup juga kita harus mikir seperti itu. Jadi bukan cuman bakar uang terus gitu loh. Memang ada bisnis yang kita harus bangun. Semoga suatu hari kita juga bisa IPO. Gitu ya, gitu ya. Pernah nggak kamu kepikiran mau kayak gratisin komisi transaksi gitu kayak Robinhood? Jadi sebenarnya Ini untuk teman-teman pasti sekarang, seneng nih. Makanya ngomong yang baik-baik tentang ajaib, nggak boleh waduh, kok komplain di sini masa komplain. Malu-maluin ya. aja nih, aduh malu aku netizenku. Ngomong yang baik-baik biar dikasih gratis komisi kan saya ikut senang. Karena saya klien anak saya dua-duanya. Gini, sebenarnya kalau ngomong tentang gratis komisi, menurut aku mungkin di Indonesia masih belum sampai ke sana ya. Karena kalau kita melihat apa
negara apa aja yang udah gratis komisi itu biasanya itu negara yang sudah cukup maju. Jadi udah cukup maju, udah ada banyak jumlah dari dia punya penduduk yang berinvestasi di saham, maka dari itu mereka turunin gitu saham fee transaksinya jadi nol biar dia bisa narik lebih lagi ada orang. Cuman aku lihat kalau di Indonesia kan kita masih besar ya peluangnya. Masih ada banyak anak muda Indonesia yang masih belum mulai berinvestasi. Jadi menurut aku masih belum sih zero commission gitu ya kalau di Indonesia. Masih belum ya, ditunggu ya. Ayo dipuji-puji teman-teman, dipuji-puji, wahai netizen. Jangan cuma ditunggu Ellen, dibantu juga Ellen. Oh pastinya aku bantu, aku promoin gitu. Kalau ada seminar ya, seminar bareng. Aku sempat ngajar anak SMA kemarin. Ditanya Ayo buka akun di bareng-bareng. mana. Karena saya nggak bisa nyebutin brand juga, saya cuma ngomong, itu loh yang ada Han Ji Pyongnya, udah ngerti semua. Langsung gampang banget ngomongnya. Oke, Anderson. Banyak teman-teman di sini yang lagi ngembangin startup juga. Selain kita bahas saham, nanti kita akan bahas saham lagi. Jadi teman-teman yang cuma mau dengerin, datang ke sini cuma mau dibahas sahamnya. Aku tahu banget banyak yang mau kayak gitu. Harap bersabar. Karena saya lagi penasaran sama perjuangan Anderson. Anderson, ceritain dong suka duka kamu membangun startup gitu. Kita sempat ngobrol beberapa waktu yang lalu sampai kamu bilang, aku kurang tidur banget nih gitu. Sebenarnya tuh kamu apa yang dilakukan sih sehari-hari kamu sampai kurang tidur banget gitu? Ya sama lah kayak kamu Ellen, kamu kan ngembangin M-Trade. Sebenarnya tuh ngembangin apapun dari nol jadi satu itu susahnya minta ampun. Kita buka Agree. restoran juga dari nol jadi satu itu udah susah gitu loh. Maka Agree. dari itu kalau kita mau mulai sesuatu dari awal itu kita harus pastikan itu adalah sesuatu yang kita memang ada passion ya. Dan juga memang kita ada conviction bahwa ini bisa menjadi besar suatu harinya. Kenapa harus ada passion? Karena begini, Ellen, pasti kamu juga sama lah perjuangan suatu founder startup itu ada naik turunnya ya, ada susah dukanya gitu, ada Benar. senangnya juga gitu loh. Dan terkadang kalau lagi sedih itu perlu ada passion yang bisa push kita forward. Kalau nggak ada passion ya udah give up gitu loh. Sebenarnya Terkadang ya juga Anderson. Ya, ya lanjutin dulu. enggak, aku cuma bilang terkadang itu aku tuh bisa sampai melongo aja gitu. Aduh, ini susah banget ya, ngapain sih aku bikin seperti ini? Nah, tapi kan ada Ya, passion gitu, makanya aku jadi terdorong masih semangat maju gitu, Ellen. tapi sebenarnya Anderson ya, ketika kita mengembangkan platform, khususnya dalam hal ini aplikasi, kamu lebih ke fintech, aku ke edutech yang ke depan. Jujur memang kita lagi kembangin online trading juga, tapi tenang, saya bukan mau beli sekuritas atau bikin sekuritas. Teman-teman lah kita. Ya kita sama-sama saling mendukung ya, because I do really adore you gitu loh. Aduh, Respect banget makasih, sama makasih. kamu gitu. Sama-sama, Ellen. Ya, jadi dalam ngembangin aplikasi, perjalanan aku ngembangin IM-Trade dari yang dulunya cuma pakai Telegram. Kita sangat anti sekali dengan yang namanya grup diskusi. Sehingga di IM-Trade ini kalau aku bikinnya, coach kita yang jawab-jawabin pertanyaan. Nah, 2020 dong, aku percaya banget Ajaib juga pasti investornya nambah booming luar biasa gila-gilaan. Saya sangat percaya itu, pasti tumbuhnya luar biasa. Naik berapa kali, Anderson, usernya? Kita lumayan bersyukur lah. Jadi dari tahun 2020 ini kita perkembangannya sangat pesat ya. Jadi sampai sekarang 1 dari 5 investor saham di Indonesia itu menggunakan platform Ajaib. Jadi 1 dari 5 sekarang. Growth-nya sangat tinggi sekali untuk Ajaib. Di tahun 2020 kemarin, M-Trade juga sama, terutama di akhir tahun. Kita sampai mengalami satu yang namanya happy problem. Kita sempat burn out. Jadi teman-teman kalau nanya saya batuk-batuk nih kenapa sih asam lambung yang tersisa karena kemarin aku sampai GERD-nya tuh kumat. Ini namanya curcol founder startup gitu. Tahu nggak, stresnya kita tuh bukan karena apa, stresnya tuh karena lonjakan ini, dan saya kaget gitu, tanya jawab sahamnya jadi sangat intens banget, kayak sehari ribuan pertanyaan masuk. Saya sama tim coach tuh kayak melongo aja gitu, ini mau gimana. Akhirnya secepat-cepatnya saya bersama dengan tim teknologi kita mengembangkan automatic answer yang pastinya juga sudah divalidasi dengan analisis kita setiap hari, analisis kita perbarui. Dan ya kita sangat bersyukur
Puji Tuhan sih sekarang udah cara kita ngejawab pertanyaan itu udah sepertiga otomatis, bentar lagi half otomatis Waduh. gitu. Dan ke depan semoga bisa semuanya otomatis, dan pastinya otomatisnya bukan asal, tapi otomatisnya benar-benar tiap hari kita validasi. Nah, di sini saya mau cerita bahwa perjuangan di sini kayak sampai stres, asam lambung naik, sampai sampai nggak bisa tidur atau gimana tuh, ketika kita bisa membuat sesuatu, itu rasanya senangnya luar biasa. Jadi kayak ada satu uh, challenge lagi, kayak apa lagi habis ini apa lagi, kita bisa kembangin apa lagi. Jadi kayak kita naik satu satu anak tangga, satu step itu kayak happy-nya tuh luar biasa, sampai aku bilang my office is my playground. Ketemu Betul, sama tim, sama Ellen. ya kan, jadi ketemu tim aku itu udah kayak ketemu teman main aku gitu, jadi sangat senang sekali. So I see that spirit in you gitu. Mungkin kasih Iya. tips buat teman-teman semuanya untuk yang lagi ngembangin startup juga gitu. Gimana sih Boleh. plan step dari awal kayak ngembangin startup gitu? Mungkin ini bukan buat aku ya, karena aku juga udah 4 tahun bikin M-Trade, dulu namanya Premium Access. Ya gimana cara kamu pitching, kamu dapat investor yang sangat luar biasa sekali. Kamu di invest oleh SoftBank, kalau nggak salah Lee Ka-shing juga invest, siapa lagi tuh? Ya, rame-rame lah. Cuman gini, Ellen, ceritanya kamu tuh sama kayak cerita aku. Jadi aku tuh bilang kita tuh jadi founder startup tuh serba salah. Kalau nggak ada pengguna, kita stres. Gimana cara cari pengguna? Kalau ada pengguna Begitu stres terlalu juga banyak kan? pengguna, stres juga Stres gitu. juga kan? Waduh, Stres juga masalahnya kan? jadi berkali lipat gitu ya. Bener-bener. Nah, Kayak, tau nggak Henderson? Sorry, aku putus dikit karena ini seru banget. Kemarin waktu M-Trade, launching M-Trade V2 kita, jadi dari V1 ke V2, itu launching kita udah testing like a few months loh, bener-bener udah testingnya tuh setengah bulan, setengah tahun. Begitu launching, ngedown server kita. Dari ratingnya 4,9 di Android, jadi ratingnya 4,2, tuh sedih banget rasanya. aduh. Oke, Iya, iya. ya lanjutin Mungkin lanjutin. Tadi kamu iya, tinggal iya. apa? Ya, mungkin mungkin yang aku mau bilang itu untuk startup ya. Yang paling penting adalah kita mesti rendahkan diri. Kita harus selalu mau belajar gitu. Jadi kita mungkin kalau lagi pas ada 100 nasabah pengguna itu beda challenge-nya dengan kalau ada 1.000, beda kalau ada 10.000, beda kalau ada 1 juta gitu ya. Jadi Benar. kita pun juga masih harus belajar, masih harus jiwa pelajar. Jangan sampai kita complacent gitu ya, bilang aku udah ada banyak user, ini nggak ada yang aku bisa betulin lagi gitu. Makanya aku juga undang gitu, kadang-kadang usernya kita untuk kasih feedback juga, mau fitur-fitur apa aja gitu ya. Aku udah dengerin tuh semua fiturnya, ada yang mau broker summary lah, ada yang mau trailing stop lah gitu ya, teman-teman mungkin ada banyak banget yang mereka maunya ya. Jadi ini akhir-akhirnya adalah berdasarkan priority gitu lah. Kita sebagai founder startup cuma ada 24 jam dalam sehari. Jadi kita juga masih pinter-pinter, kita mau masukin waktu kita untuk apa aja gitu, Ellen. Mungkin kamu juga sakit-sakitan sama kayak aku kemarin ini sakit-sakitan juga karena kurang tidur gitu ya, Ellen. Kita bangunnya pagi-pagi sebelum market open, terus tidurnya larut malam gitu ya, sampai jam 12 karena selesaiin pekerjaan gitu ya. Tapi ya kita, itulah hidup yang kita sign up for Tapi gitu lah ya. Jadi kamu masih lebih fleksibel daripada aku, Anderson. Kamu kan masih single ya. Kalau aku betul kan betul udah ada juga. anak tuh malam harus bagi waktu sama anak. Apalagi sekarang ini lagi trending Clubhouse, tiap malam tuh udah ditungguin Ellen, Ellen Iya. di Clubhouse gitu. Aku bilang enggak, ntar aku bisa dijewer sama sama Iya. suamiku. Ini Oke. mungkin untuk cerita untuk yang pendengar aja ini ya. Ini biasanya kalau aku telepon Ellen tuh malam-malam tuh anak-anaknya tuh bilang mau makan gitu, ngajak makan, bilang jangan telepon-telepon terus gitu. Aku buka sedikit nih aib ya. Bocorin aja. Balik ke laptop, kita bahas saham. Nanti kita bahas Oke, startup balik lagi. lagi. Aduh, kocak deh. Oke, teman-teman. Saham apa yang potensial besok? Kita kembali ke laptop. Jadi nggak fokus deh. Tunggu, aku mau nanya pertanyaan saham apa. Grogi aku. Kayak Nyantai dibahas aja, anak kita nyantai-nyantai lah makan. kita. Oke. Mana ya? Pertanyaan saham hilang semua. Kok minta nomornya Han Ji Pyong? Kamu udah punya pacar belum? Mau aku ambil jadi mantu? Hebat banget. Oke, kita coba mau bahas saham Tins dulu ya.
Gila masih single cuy, langsung serbu di sini serbu. Oke, teman-teman untuk Teens, kita balik ke saham dikit ya. Teens ini udah balik ke deket supportnya di level 1960. Jadi teman-teman ini bisa ditungguin untuk buy on support sih. Cuman kalau yang trade ini udah beli di 1650, kita sih nge-hold aja untuk investing gitu. Nah kalau Antam ini ada masih bisa koreksi normal, M-Trade masih belum masuk buat trading. Sekarang masih investing aja, kita belinya di 2140, benar-benar 1 Februari kemarin waktu market jatuh-jatuhan banget itu di akhir Januari dan sampai 4 Februari kita borong-borongin itu. Oke, terus kemudian kita mau bahas uh, hmm, ASI itu menarik tuh, Ellen. Astra. ASI, Astra International. Aku sih suka juga sih ASI. Kalau kamu? Iya, ini cukup menarik karena lagi pemerintah announce ya tentang 0% DP ya. Aku tuh malahan pikirnya, waduh ini bakal naik kenceng nih. Ternyata sedikit koreksi gitu. Nah, ya udah aku jadi peluang untuk beli gitu. Karena aku malahan mikir kalau DP jadi 0% itu mungkin impact kepada keuangannya mungkin kena impact ya untuk short termnya ya. Karena kan dia langsung forgo some revenue. Tapi aku merasa ini penting gitu. Itu langkah yang baik dari pemerintah untuk encourage mulai lagi industri otomotif gitu ya, orang mulai beli lagi otomotif, itu aku rasa adalah satu step yang penting. Jadi untuk long term menurut aku tuh baik dari segi strategi industrinya ya, tapi mungkin untuk short term kena sedikit hit lah dari financials ya. Oke. Kalau ASI itu aku agree banget ya. Ini pemerintah juga kemarin ada keluarin beberapa kebijakan kayak DP 0% dan segala macam. Ini bakalan bagus banget sih buat ASI dan juga kalau aku ngomongin tentang ASI itu dari United Tractors-nya permintaannya kan dampak dari United Tractors terhadap revenue ASI sendiri kan sekitaran 35% lebih kalau nggak salah. Nah ini permintaan dari China pastinya juga akan meningkat seiring dengan perbaikan perekonomian gitu. Kalau untuk ASI sendiri ini juga akan terdampak positif dari Astra Agrolestari yang dimana seperti yang saya bilang tadi kenaikan harga CPO ke depan itu akan membawa dampak positif bagi laporan keuangan dari Astra Agrolestari. Nah sekarang itu anak usaha dari ASII ya. Nah sekarang ASII sendiri ini masih dekat-dekat area support meskipun udah bukan level best price lagi di 5450. Untuk M-Trade ini kita ada untuk investing sih teman-teman ya. Jadi nge-hold aja gitu. Jadi dari 5450 sampai level berapa ini ya? Ini masih nge-hold aja sih untuk M-Trade ini ya. 9 Februari sampai 2 Maret. Sorry ya, aku sambil tulis. Masih boleh beli nggak untuk ASI buat investing? Masih boleh. Upside-nya dalam 6 bulan ke depan ini bisa sampai ke 6850 sampai 7000 gitu. Oke. Kalau saham yang lainnya yang masih menarik buat Anderson apa? Ini perlu dikembalikan ke saham nih pembicaraannya sampai ke anakku minta makan. Sebenarnya sih yang tadi kamu bilang sebenarnya consumer, aku juga suka ya consumer food. Tadi nama-nama yang kamu bilang ICBP, Indofood, ataupun Cipin, itu juga aku sebenarnya suka-suka juga. Jadi aku juga merasa dengan pemulihan ekonomi Indonesia ya atau pemulihan ekonomi nasional itu pasti consumption-nya akan meningkat juga ya. Jadi aku paling suka lah kalau namanya ICBP sama Indofood. Terus aku juga melihat, aku juga setuju dengan analisa kamu. Kalau kita lihat dari segi teknikalnya juga, mungkin sekarang bisa dibilang waktu-waktunya di mana aku mungkin mau masuk gitu loh ya. Mau masuk atau mau top up lebih lagi. Karena long term-nya potensialnya baik dan sekarang sempat koreksi sedikit. Jadi ada peluang masuk untuk aku pribadi. Oke. Ini banyak yang nanyain kayak, GGRM ini asing mulai banyak masuk nih gitu. Sebenarnya teman-teman sekarang itu kekuatan investor domestik lebih besar loh daripada asing. Seperti yang aku sempat bilang beberapa waktu yang lalu, 40% itu udah investor domestik retail, kemudian 20% domestik institusi. Jadi sisanya asing. Jadi sebenarnya domestik lebih besar. Dan saya sebenarnya nggak terlalu peduli mau domestik mau asing. Yang jelas kita melihat secara fundamental dia valuasinya sudah Betul. sangat diskon sekali. Ya jadi mau dibilang kayak cukai rokoknya naik lah apalah itu kan udah discounted semuanya, harganya sudah sangat teknikalnya udah di bawah banget,
fundamentalnya juga sudah di bawah banget. Jadi menurut saya sih kalau teman-teman rentang waktunya bisa nahan sampai 1 tahun, gudang garam oke-oke aja sih sebenarnya gitu. Oke, ada saham lagi kah yang mau dibahas, Anderson, kayak retail gimana kalau prospeknya retail? Waduh, retail sih cukup susah ya. Mungkin dari sisi aku dulu lagi pas pandemic, pas hit gitu ya, Maret tahun lalu itu aku borong tuh retail. Karena aku melihat semua orang jual, aku borong. Dan Maret ya? sempet, iya, pas lagi turun-turunnya itu aku borong. Karena aku tahu pasti ada pemulihan. Nggak mungkin ini tiba-tiba jatuhnya kenceng banget gitu. Walaupun itu retail ya, dan retail tuh yang paling kena dari pandemic gitu ya. Saham Tapi apa sekarang sih aja yang aku kamu borong? aku sempat ambil Asus, aku juga sempat ambil Matahari ya kemarin itu, dan juga beberapa department stores lah maksudnya. Aku fokusnya lebih ke department stores karena aku melihat bahwa orang itu underestimate. Mereka tuh melihat karena dampak pandemi itu department stores bakal kosong melompong, tapi sebetulnya orang masih aja harus ke department stores gitu loh. Jadi aku sempat ambil itu, cuman setelah itu sih aku udah nggak ada tesis lagi sih di bidang retail. So aku nggak pegang saham-saham di industri itu sekarang. Ya, kalau retail sih aku masih nge-hold ya, masih suka ya meskipun agak-agak slowing down gini, masih belum naik. Tapi kan ya memang itulah kita kalau investing untuk beberapa bulan ke depan kan kita fokusnya cari pada perusahaan yang memang masih belum gerak gitu. Ya sekali lagi buat aku Rals dan MAPI ini masih sangat menarik. Kalau Asus kita Ya, lebih tradingin sih kalau Asus ini ya, karena dia banyak sideways-nya juga gitu. Asus tadi kalau nggak salah ya bener, Mtrade hari ini tadi beli buat swing trading gitu. hmm. Jangan diguyur ya, teman-teman. Bukan ke Anderson ngomongnya, ke teman-teman gitu. Oke. Jadi on support banget gitu. Jadi kita tadi belinya pakai teknikal, pakai fundamental juga. Kenapa kita akhir-akhir ini banyak banget pakai fundamental juga meskipun untuk trading, karena kita ngelihat untuk big fund pastinya mereka juga masa-masa seperti ini tuh mereka lebih cari perusahaan yang bakalan bisa recover after COVID, Betul. terus kemudian mereka juga mau harga yang murah. Jadi bukan berarti kalau udah big fund mereka harganya sembarang-sembarang, enggak, justru malah mereka nawarnya lebih lebih ini, lebih menit. Bahas yang lain dong, jangan emiten mulu. Oke, kita bahas satu topik lagi, habis itu kita mau udahan gitu. Oke, Anderson, eh apa yang memotivasi kamu, apa yang menjadi tujuan hidup kamu? Sekarang kamu masih 26 tahun. Ulang tahun tanggal berapa? Aku baru aja ulang tahun beberapa hari yang lalu. Jadi Happy aku sekarang birthday. Thank you so much. Sekarang Makasih banget. 27 dong. Iya, betul. Getting Tadinya closer mau to tadinya mau me. diem-diem aja nih, Alan. Ulang tahun tanggal berapa? Tanggal 28 Februari, baru aja 2 hari yang Baru lalu. aja. Happy birthday ya. Ya, Makasih, tahu gitu makasih. tanggal 28 kemarin live-nya. Apa yang jadi tujuan hidup kamu? Kalau kamu nanti udah 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, 15-20 tahun lagi, ajaib ini mau Ya. dijadiin apa sih? Dan diri kamu itu, kamu mau lihat diri kamu tuh jadi apa ke depan? Sebenarnya Ellen, passionnya aku itu adalah untuk membantu Indonesia dalam financial deepening beyond financial inclusion. Nah, apa itu maksudnya? Maksud aku sekarang udah ada banyak program tentang inklusi keuangan, yaitu mungkin orang-orang yang unbanked, yang sebelumnya belum ada akun bank, sekarang dibukain akun bank, ataupun apa anak murid-murid gitu ya, sejak muda gitu udah dibukain akun bank. Tapi menurut aku ada level berikutnya, yaitu financial deepening, yaitu anak-anak muda Indonesia tuh mesti mengerti bagaimana caranya financial planning. Mereka mesti mengerti dan melek tentang investasi, mereka tuh masukin uangnya kemana, jadi bukan ikut-ikutan gitu. Makanya tadi aku tegaskan penting ya ke depannya kamu jangan ikut-ikutan. Kalau mau diikutin cara mikirnya aja gitu ya. Uh, jadi apa menurut aku sih kalau aku ada satu impian ke depannya itu aku bisa membantu negara, membantu Indonesia. Semoga ntar ke depannya ada jutaan anak muda Indonesia yang mulai berinvestasi saham. Nggak apa-apa melalui ajaib atau melalui siapapun juga nggak apa-apa sebenarnya sih menurut aku. Aku sih pakai ajaib cuman untuk ngebantuin aja gitu, biar lebih cepet gitu ya adoptionnya. Cuman aku berteman juga dengan apa dengan sekuritas-sekuritas lain dan kita pastinya kan kita juga ingin kolaborasi bareng gitu kan Ellen. Enak Jadi aja, itu aku sih sebenarnya impian 39 aku. tahun. Sorry, aku salah
Salah aku sama komennya. Aku belum seumur segitu. Udah matiin komen ah. Parah ini komen. Oke, lanjut lanjut. Enggak begitu aja sih Ellen. Maksudnya aku ya, aku seneng banget gitu kalau ada opportunity bisa kolaborasi dengan teman-teman kayak kamu gitu ya untuk mendorong pasar modal Indonesia bareng-bareng. Yang paling penting adalah edukasi. Jadi aku senang banget nih, kamu bilang M-Trade itu edutech. Itu aku senang banget gitu kata-katanya tentang edukasi. Ya, sama ya. Jadi goal kita dalam membangun startup di Indonesia ini membangun aplikasi mungkin ya. Sama-sama tujuannya adalah untuk mendukung perekonomian Indonesia juga, membantu banyak orang supaya bisa lebih berhasil. Kalau aku sih simpel aja, saya pengen M-Trade ini bisa bikin orang investasi saham dengan lebih mudah, without hassle, mungkin kedepannya bukan cuma saham gitu. Dan semoga kita bisa bersinergi ke depan semakin baik gitu. Kita mau kasih Ya. giveaway buat teman-teman semuanya. Oke, pertanyaannya adalah, Anderson ulang tahun tanggal berapa? Dan satu lagi, Anderson umur berapa sekarang? Miss, umur berapa? Aku 17 tahun. Aku lebih muda dari Anderson 10 tahun. 28 Februari. Nah, Mekel underscore 93. Hmm. Traveler underscore idea, sekalian diiklanin tuh. Nicholas Tirta. 28 Februari kemarin 27 tahun, langsung aja DM ke saya ya dengan kode EMT7, nama email dan WhatsApp. Teman-teman dapat M-Trade 7 hari. M-Trade adalah layanan edukasi. Anda bisa dapatkan stock pick, kemudian bisa dapatkan edukasi artikel segala macam. Kemudian teman-teman juga bisa dapatkan tanya jawab saham dan analisis secara lengkap. Tanya jawab saham sekarang sudah mulai half automatic, dan teman-teman kalau mau belajar hari Sabtu nanti jam 7 malam bisa belajar di ellendesni.com/SODV dengan kode promonya ditraktir sama ajaib malam hari ini. Kasih kode ajaib gitu ya. Dan selain itu, teman-teman, saya cuma mau kasih tahu bahwa SODV ini bukan layanan utama dalam M-Trade, melainkan sebagai support dari saya dalam masa pandemi ini. Jadi teman-teman di M-Trade jangan protes kalau saya kasih gratis ke teman-teman semua, because you get more di M-Trade. Itu tadi di-explore aja aplikasi kita baru launch. Oke. Anyway, thank you so much buat Anderson. Satu closing statement yang Makasih. menginspirasi teman-teman semuanya. Satu lagi. Ya, mungkin untuk saya sih banyak teman-teman yang sekarang lagi mikir ini cuannya dari mana ya? Karena pandemi itu ada naik turunnya, volatile dan lain-lain. Cuman yang paling penting aku mau bilang adalah harus investasi dalam saham yang kamu mengerti. Harus investasi dalam industri yang kamu mengerti. Jangan cuman ikut-ikutan. Itu penting banget. Oke, good banget ya. Saya Ellen May dan Anderson Sumarli dari M-Trade dan juga dari Ajaib. Thank you so much buat semuanya dan salam profit. Bye-bye. Terima kasih. Bye. Thank you. Bye.